Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا. أما بعد، jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Induk As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang indah ini kembali kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia ini, di saat kita dikucuri rahmatnya, hujan yang mendatangkan banyak kebaikan dan keberkahan. Mudah-mudahan dengan pagi yang sangat indah ini, atau di pagi yang sangat indah ini, kita bersama-sama kembali menguatkan azam, mengencangkan semangat kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepadanya, menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan keluarga kita, anak keturunan kita dari segala bentuk keburukan, kemaksiatan dan kejahatan makhluk dan kejahatan hewan-hewan yang berbisa yang ada di sekeliling kita. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas agamanya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang 55 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini wasiat yang ke-50, yaitu tentang ta'widatu minal aqrab. Kita berlindung dari sengatan kalajengking, ataupun namanya binatang-binatang yang berbisa, atau binatang-binatang yang bisa menyengat kita kemudian akan membahayakan diri kita. Dalam sebuah riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul, faqala ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaghatni al-bariha. Ma laqitu min aqrab ladaghatni al-bariha. Ya, apa yang aku temui dari kalajengking yang menggigitku tadi malam. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, amma law qulta hina amsait. Ya, ini adalah perkataan Nabi, andaikan kau katakan di sore hari, a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari segala min syarri ma khalaq, dan dari segala keburukan apa yang Allah ciptakan. Artinya ini adalah doa yang kita baca
yang diajarkan Rasul setiap sore atau setiap pagi kita baca. Maka Nabi mengatakan lam tadurruk, maka itu tidak akan memberikan mudarat kepadamu. Nih, siapapun di antara kita ada kemungkinan untuk disengat oleh binatang-binatang berbisa, baik itu di rumah kita, baik itu di kedai, ataupun di tempat atau di kebun kita misalnya. Punya potensi itu dan punya kemungkinan kita digigit. Maka ini adalah solusi bagi kita kaum muslim dan muslimat, di mana Rasulullah mengajari doa ini adalah untuk perlindungan, untuk penjagaan agar kita tidak disengat, ataupun kalau kena maka insyaallah lam yadurruna, tidak akan membahayakan kita. Nah, ini adalah doa yang bisa kita baca di sore dan di pagi hari. Di setiap pagi kita doakan diri kita, kita jaga dan kita lindungi diri kita melalui zikir yang telah diajarkan Rasul ini, dan kita doakan juga, kita jaga juga untuk anak dan keturunan kita, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam doakan Hasan dan Husain dengan kalimat-kalimat yang sudah kita baca ini. Ya'udzukuma bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Kita minta perlindungan kepada Allah, kita minta penjagaan kepada Allah dari segala bentuk ya binatang-binatang yang berbisa ataupun sengatan-sengatan dari binatang-binatang yang berbisa. Hadis ini riwayat Imam Malik dan Muslim, Tirmizi, dan dihasankan olehnya. Nah, oleh karena itu ikhwani, ini adalah bentuk-bentuk penjagaan yang telah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan subhanallah, di dalam lafaz yang lain juga kita temukan ya, waqala man qala hina yumsi thalatha marrat, dan jika dia berada di sore hari dibaca 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Apa? A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Lam yadurruhu syarra tilka al-lailah. Lam yadurruhu hamatu tilka al-lailah atau syarru tilka al-lailah. Maka tidak akan didekati atau tidak akan bahaya, tidak akan ditimpa oleh sesuatu yang ada pada malam itu. Artinya subhanallah, kita akan aman dalam penjagaan dan perlindungan. Dalam penjagaan dan perlindungan. Kita subhanallah, di dalam kehidupan kita aktivitas sangat banyak. Aktivitasnya sangat banyak. Dan kita tidak tahu, entah di dalam sepatu kita, di saat pagi hari ingin bekerja, tiba-tiba tanpa kita sadari di situ ada binatang yang sudah masuk di dalamnya. Entah misalnya saat kita tidur, tanpa kita sadari dia berjalan binatang itu, atau mungkin di bawah bantal atau di bawah kasur kita, dan kemungkinan itu bisa terjadi. Maka bentuk penjagaan seorang mukmin adalah dengan membaca doa ini. Sekiranya doa ini mudah untuk dihafal ya, mudah untuk dihafal, dan mari kita biasakan dalam kehidupan kita. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Insyaallah kita akan terjaga, terbebas dari segala bentuk gangguan-gangguan. Dan ini juga termasuk diceritakan oleh salah satu ikhwah kita yang juga merupakan ahli peruqyah ya, yang mana tentu banyak hal-hal yang ia temukan di luar setelah dia meruqyah. Di antara doa yang dilazimkan oleh beliau salah satunya ini. Nah, subhanallah, di malam itu ya tiba-tiba tangannya refleks ya di saat tidur, kemudian ternyata yang dipukulnya atau yang disingkirkannya adalah salah satu binatang yang berbisa. Allah jaga dia dan keluarganya. Nah, ini juga salah satu bentuk yang dirasakan oleh beliau faedah dari melazimkan zikir ini, dan sehingga dia selamat dari sengatan
binatang berbisa tersebut. Qala Suhail, fakana ahluna ta'allamuha fakanu yaqulunaha kulla laylah, ya, faladagat jariyatu minhum falam tajid laha waj'an. Ada sebuah kisah disebutkan oleh Suhail, keluarga kami seluruhnya membaca doa ini, dan itu dibaca. Ini sudah menjadi biasa bagi anak dan keluarganya, sehingga satu malam dia ada anak perempuannya disengat oleh binatang berbisa. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada bekas, tidak dia merasakan sakit. Sengatan habis itu hilang. Ini. Jadi ini salah satu bentuk faedah yang kita dapatkan. Salah satu bentuk manfaat yang bisa didapatkan. Ya, ketika sengatan itu ada, tapi tidak memberikan bahaya kepadanya. Jelas ya? Jadi doanya apa? A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Ya, masuk rumah ya, yang sudah kita tinggalkan beberapa hari misalnya, atau kamar kos yang sudah mungkin kita libur atau pulang kampung dan seterusnya, masuk kita buka, kita baca kembali doa itu di pagi dan di sore hari, kemudian kita bersihkan. Bukankah kita setelah kita meninggalkan misalnya rumah kita atau kasur kita yang telah berapa hari, dan itu disunahkan bagi kita untuk membaca doa dan membersihkan terlebih dahulu. Ya, jangan langsung tidur, karena kita tidak tahu setelah kita tinggalkan itu ada binatang-binatang yang lewat, kemudian bisa jadi dia masih ada di situ sehingga kita tersengat olehnya. Maka oleh karena itu Islam agama yang sempurna. Agama yang sempurna menjaga kita secara zahir dan batin. Secara zahir dan batin, menjaga kita, fisik kita, menjaga ruhi kita dari segala bentuk bisa penyimpangan-penyimpangan, dan fisik kita dari segala bentuk mara bahaya. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Inilah wasiat yang kelima, yaitu tentang penjagaan diri kita terhadap sengatan binatang ya seperti ini adalah kalajengking yang bisa membahayakan kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Kemudian ada wasiat yang ke-51 adalah tentang doa lisadadid daini. Doa untuk atau ketika kita membayar hutang kita. Ya, ini tentu salah satu kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan kita, atau di saat-saat kita membutuhkan sesuatu, kita diharuskan untuk meminta tolong kepada saudara-saudara kita, sehingga kita meminjamkan uang, sejumlah uang kepadanya. Di dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dakhala alayya Abu Bakr, ya, faqal sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam du'a allamanihi faqultu ma huwa. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, ketika itu dakhala aila Abu Bakar, masuk menemuinya Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Rasul sebuah doa yang diajarkan kepada aku. Maka aku berkata, faqultu ma huwa? Qala kana Isa bin Maryam yu'allimu ashabahu. Qala, ya, Isa bin Maryam mengerjakan para sahabatnya atau orang-orang atau teman-temannya. Qala law kana ala ahadikum jabal dhahaban dainan fada Allah bidzalika laqadallahu an. Andaikan kalian, salah seorang dari kalian memiliki hutang sebesar emas, gunung sebesar emas, maka dia baca doa ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan baginya untuk membayarnya. Allah berikan kemudahan baginya untuk menyelesaikannya. Apa doanya? Allahumma farijal ham wa kashifal gham
mujib da'watal muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuni farhamni birahmatin tughnini biha an rahmatin man siwaka. Qala Abu Bakar fakuntu ad'u Allah bidzalika fa'atani Allah bifaidatin faqada anni daini. Saya ulangi doanya apa? Salah satu yang diriwayatkan dari Aisyah, ya Allahumma farijal ham, ya Allah zat yang menghilangkan kegundahan, wa ya kashifal gham, yang menghilangkan segala bentuk, yang membuka segala bentuk kesulitan, mujib da'watal muttarrin, yang mengabulkan doa orang-orang yang lagi sulit, rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuni farhamni birahmatin tughnini biha an rahmatin man siwaka. Ya, rahmanad dunya wal akhirah, ya, pengasih rahman dunia dan akhirat, dan warahimahuma, engkau yang merahmati aku, maka berikanlah rahmat kepadaku, yang mana dengan rahmat itu aku tidak butuh kepada rahmat dan kasih sayang orang lain. Jadi kita dalam doa ini ada bentuk penyerahan diri kita, bentuk tawakal kita, bentuk kita mengakui keagungan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Bakar mengatakan, aku terus membaca doa ini, maka Allah datangkan kepadaku solusi sehingga aku selesaikan hutang-hutangku. Ini tentu sebuah usaha yang mana doa ini kita panjatkan kepada Allah. Doa ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah berkata, fakuntu ad'u bidzalika ad-du'a, aku berdoa dengan doa itu, fama labithtu illa yasiran, ya, hatta razaqanillahu rizqan ma huwa bisadaqatin tasaddaqa biha alayya wala miras warastuhu faqadallahu anni daini. Tak lama kemudian Allah berikan rezeki kepadaku, kata Aisyah, maka aku selesaikan hutang-hutangku. Faqasamtu fi ahli qisman hasanan wa halabtu ibnat Abdurrahman bi thalathi awraqin min waraq wa faddala lana fadl hasan. Ya, aku bagi hartaku 3 bagian. Aku pertama untuk keluarganya, kemudian diberikan kepada anak perempuan Abdurrahman, ya, 3 awraq, 3 lembar, ya, uang, kemudian sisanya adalah digunakan untuk kebaikan atau sisa yang bisa bermanfaat. Ini diriwayatkan oleh Bazzar wal Hakim dan Al-Asbahani. Intinya bahwa salah satu cara untuk kita menyelesaikan hutang-hutang kita, di mana kita berdoa kepada Allah, memohon kepadanya agar Allah bantu kita dalam kesulitan, Allah bantu kita dalam masalah yang sedang kita hadapi. Seorang mukmin tidak ia menyelesaikan masalahnya dengan cara yang salah, tapi selesaikanlah masalah dengan cara yang benar. Ada orang ingin melepaskan masalah dirinya, lalu mengakhiri dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang dilarang dalam Islam. Ada orang yang menggantungkan dirinya, dikira dengan itu selesai urusan. Ada orang yang meminum baygon, dengan cara itu dia mengira dia selesai urusan. Atau ada orang yang mencampakkan dirinya ke tempat-tempat yang membahayakan, dan seterusnya. Nah, tentu ini sifat orang-orang yang putus asa, dan orang yang putus asa bukanlah ciri orang yang beriman. Ya. Kasih sayang Allah itu sangat luas, rahmat Allah itu sangat luas, tak berbatas untuk kita. Maka jangan pernah kita bosan, dan jangan pernah kita berputus asa. Jangan pernah kita hilang kendali, dan jangan pernah kita hilang kontrol dalam jiwa kita. Kita punya Allah Rahmanud dunya wal akhirah, punya Allah yang maha kaya, punya Allah yang tak pernah mengecewakan kita, punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengabulkan permintaan kita.
Bahkan Allah bangga kepada setiap orang yang selalu meminta kepadanya. Sebaliknya Allah murka orang-orang yang tidak pernah meminta kepadanya. Ya. Inilah bentuk keutamaan doa yang mana Allah Subhanahu wa taala senang sekali dengan orang-orang yang ilha, yang memelas kasihan kepadanya. Dan Allah maha berhak untuk kita minta, karena Allah pemilik ya alam semesta yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Itulah bentuk ya kekayaan Allah yang sangat luas, yang sangat luar biasa. Maka mintalah, ketuklah pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita pernah merasa putus asa dengan apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah wa ra'akum, ada dua pembahasan kita pagi ini. Yang pertama, bentuk penjagaan diri kita dari segala bentuk sengatan-sengatan binatang berbisa. Yang kedua adalah cara bagaimana kita untuk menyelesaikan hutangan atau hutang kita atau pinjaman kita kepada sesama saudara-saudara kita. Ada satu catatan penting ya bagi kita ini atau kaum muslimin dimanapun berada. Di saat kita ya berhutang, maka apabila kita sudah mampu untuk membayar, ya, saat hutang itu sudah harus dibayar dan kita sudah punya uang, maka segeralah kita bayar. Karena itu di dalam Islam, orang-orang yang mampu membayar hutang tapi dia tidak membayar, ini sebuah kezaliman. Nabi SAW mengatakan, matalul ghaniyyi zulmun. Orang yang berhutang dan sudah mampu untuk membayarnya tapi ditunda-tunda, maka ini sebuah kezaliman. Maka jangan pernah kita ya melakukan hal itu, karena termasuk dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya hukum hutang piutang dibolehkan dalam agama kita. Bahkan itu adalah salah satu bentuk tolong menolong di dalam Islam. Tolong menolong. Sehingga apa? Ketika kita berhutang atau kita mempiutangi orang lain, maka tidak ada kelebihan yang harus kita terima dari pengembaliannya. Karena jika ada kelebihan, maka itu termasuk riba. Nah, yang tidak boleh. Kalau dipinjam 1 juta, ya kembali 1 juta. Karena itu bentuk tolong menolong, salah satu bentuk meringankan saudaranya. Nah, kalaulah seandainya kita ingin lebih, maka tidak utang piutang namanya, masuklah dalam bab tijarah, yang itu memang untuk berdagang. Ada mudharabah, ya, ada yang namanya ya usaha-usaha yang dikerjakan bersama. Nah, oleh karenanya ketika saudara kita bantu, maka bantulah dengan memang tujuan meringankan, bukan untuk mendapatkan faedah duniawi. Bukan untuk mendapatkan faedah duniawi. Ya, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadis tentang orang yang meringankan saudaranya. Jadi antaranya apa? Wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Ya, kemudian Nabi juga mengatakan ya dalam hadis yang lain bahwa barang siapa yang memudahkan urusan seorang di dunia ini, maka Allah akan mudahkan urusannya di akhirat kelak. Dan urusan akhirat jauh lebih besar daripada urusan dunia. Kalau urusan dunia tidak dapat, bisa kita usahakan lagi, ya kan? Bisa kita usahakan lagi. Tapi kalau urusan akhirat sudah lewat, maka tidak ada kecuali kata penyesalan dalam jiwa. Tak bisa kita nak menggantinya atau mencari solusinya, atau kita usaha kembali, tak bisa, karena sudah selesai segala urusan. Yang hanya ada adalah balasan belaka, tapi tidak ada usaha untuk mengejar ketertinggalan kita. Gagal kita di dunia, bisa kita bangkit satu saat nanti, mungkin di sebuah tempat yang berbeda atau dengan usaha yang berbeda. Tapi gagal di akhirat adalah penyesalan selama-lamanya. Begitulah bahwa dunia ini adalah tempat di mana kita bekerja, berprestasi, berkarya dan berbuat
sedangkan akhirat tempat di mana kita menerima balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sebagaimana Ibnu Abbas menyebutkan di dalam perkataannya bahwa dunia terbagi kepada 3 bagian. Bagian pertama lil mu'min fayatazawwaduna bihi ilal akhirah. Bagian pertama adalah bagian orang-orang beriman yang ia gunakan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Wa juz'un lil munafiq, satu bagian diberikan kepada orang-orang munafik. Fa yatazayyanuna bihi, mereka berhias dengan nikmat-nikmat itu. Wa juz'un lil kafirin, dan satu bagian bagi orang-orang kafir. Fa yatamatta'una bihi, mereka bagian itu mereka gunakan untuk kenikmatan, untuk berpoya-poya, untuk bersenang-senang, yang menghabiskan dalam kehidupan dunia ini. Maka mukmin ketika ia mendapatkan bagian dari nikmat dunia, ya maka obsesinya, visi dan misinya adalah untuk mendapatkan bekal dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita di dalam menggunakan harta kita, menggunakan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga harta dan nikmat itu mendatangkan pahala dalam kehidupan kita sebagai bentuk bekal kita di akhirat kala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita dan berkahi pertemuan kita dengan mengamalkannya, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan keluarga kita semuanya dari segala bentuk keburukan dan kejahatan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.